Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi. Saat ini Tuhan, kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau adalah roh Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, memenuhi tempat kami saat ini, tempat kami masing-masing. Bahwa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami mohon sebab Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bersyukur bahwa hari ini, pagi ini, Tuhan sungguh mengasihi kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami. Yalah Roh Kudus, bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bawa kami, Tuhan, supaya kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami hadirat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini biarlah kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kaulah di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kaulah di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kaulah di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami Kami puji Kami menyembahmu Tuhan.
Allah yang sungguh ajaib. Allah yang ajaib. Terimalah semua kali. Ya Rayana, ya Rayana. Glory bagimu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Yang hidup. Yang baik kami puji, kami sembah. Mana yang Mari kita bawa kepada Maha hari dalam Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan perkataan-Mu melalui anak-Mu yang Kau kasih, Ko Iron. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati Ko Iron, Kau sucikan, Kau tahirkan dia, agar apa yang dia sampaikan Tuhan, semua itu berasal dari-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami, jiwa kami Tuhan, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan 6 sampai 12. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Karena kita percaya ketika kita membaca
kita berjumpa langsung dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Udah ketemu semua? Oke, saya akan pimpin ya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu, melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan pagi ini saya beri judul, bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah, kalau kita baca dari bacaan tadi, konteksnya, bacaan ini adalah surat Rasul Paulus sebagai guru kepada Timotius muridnya. Ibu Timotius seorang Yahudi dan telah percaya. Ayah Timotius seorang Yunani. Timotius dikenal baik dan taat sehingga Paulus mau supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Yaitu sedikit background agar kita tahu konteks. Karena saya percaya ketika kita membaca kitab suci adalah penting juga untuk mengetahui konteksnya. Ayat yang menjadi rema bagi saya di ayat 9. Bunyinya begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, ya, seperti judul tadi ya, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat ini sangat berkesan bagi saya, karena mengingatkan saya akan firman yang Tuhan berikan kepada saya di dalam pergumulan pribadi saya hari-hari ini, yakni di Ulangan 9. Nah, di kitab Ulangan 9 ini, firman disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Musa berpesan agar orang Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Karena Tuhan sendiri yang berjalan, laksana api di depan mereka. Jadi, kemenangan bangsa Israel sudah dinubuatkan, dan sejarah sudah membuktikannya. Namun di ayat 4-5 dikatakan demikian. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu,
Karena kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari depanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu. Sebelum kita kembali ke bacaan utama, agar kita kembali sadar dan ingat betapa berharganya keselamatan dan panggilan kudus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan Yesus yang merupakan bagian dari khotbah di bukit, yakni dari Injil Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Berdasarkan firman di atas, silakan Anda dan saya menarik kesimpulan sendiri. Mana yang lebih banyak, yang menuju kepada kebinasaan atau yang menuju kepada kehidupan? Suka tidak suka, inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Sekarang kita mau kembali kepada bacaan utama kita di sini, yaitu 2 Timotius ayat 9. Kita di bacaan ini, tadi kan dikatakan kita ya, itu berbicara mengenai Paulus dan Timotius sebagai orang percaya. Nah, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Amin, ya. Haleluya, ya. Kita semua adalah orang percaya. Nah, sebagai orang percaya, firman ini adalah juga untuk Anda dan saya. Amin. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus berarti kita dipanggil untuk hidup kudus, karena Tuhan kita kudus. Dan seperti bangsa Israel, Anda dan saya diingatkan bahwa keselamatan dan panggilan kudus yang kita terima bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan semata-mata berdasarkan maksud dan anugerah Tuhan sendiri, kasih karunia-Nya. Mari kita terus belajar untuk rendah hati, taat dan setia kepada panggilan kudus kita masing-masing. Di komunitas pemurihan hati ini, Tuhan sudah memberikan kendaraan berupa 5 senjata. Mari kita terus melakukan 5 senjata agar kita terus dimurnikan dan disempurnakan seperti Kristus. Hari-hari ini saya digerakkan dengan lagu ini, jadi saya akan menutup firman pagi ini dengan menyanyikan sepotong lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu. Oh, kok mute? Suaranya hilang. Oh, Iron. Ya. Mari kita akhiri satu kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pada pagi hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami Kau ingatkan agar kami terus hidup belajar dari-Mu Tuhan. Agar kami terus rendah hati. Karena segala yang telah kami terima, keselamatan, panggilan kudus, itu semua semata-mata adalah demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan karena kebenaran kami, bukan karena ketulusan hati kami, tapi itu semua adalah kasih karunia daripada-Mu. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Oh betapa kami rindu untuk terus membalasnya, untuk menjadi lebih baik, menjadi semakin taat, semakin kudus, karena Engkau adalah Allah yang kudus, agar kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas gembala yang Kau berikan kepada kami, Pak Paulus dan Bu Vila, yang Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Kami berdoa mendukung mereka Tuhan, pakai mereka terus secara dahsyat bagi jiwa-jiwa. Berkati mereka, keluarga mereka, usaha mereka, dengan segala kebaikan dan keberhasilan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Biar darah Yesus sucikan, kuduskan, darah Yesus bentengi, tutup bungkus, dan pagari dari segala yang jahat. Baik pelayan-Mu maupun keluarga mereka, semua sudah dimateraikan dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani, dan hidup yang berkemenangan. Berkati juga kami semua yang hadir pada saat teduh pagi ini, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami. Dengan darah Yesus, Kau lindungi kami semua. Dan berikan kami untuk memiliki hati yang terus mau dimurnikan dan menjadi pelaku firman-Mu, agar kami dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk retret pemulihan hati sesi Ekaristi yang akan diadakan di malam hari ini. Biar Tuhan yang melancarkan segala sesuatunya. Kami mau satukan hati kami dalam dua komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sampai Ada 2 slide ya. Yang pertama 1, 2, 3. Sebentar. Slide yang kedua. 1,
1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Ko Iron, Pak Andreas. Terima kasih Ya, terima teman-teman. kasih semua atas Tuhan Yesus segala berkati. kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima Selamat kasih. pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.